Membuat halaman website HTML5 menggunakan Bootstrap. Di video sebelumnya, ini file HTML yang kita buat dengan style CSS sederhana. Di video kali ini, stylenya akan kita ganti dengan punyanya Bootstrap. Versi Bootstrap saat ini versi 5. Sebelumnya kita pindahkan dulu ini menjadi file terpisah. Kita buat file CSS. Hapus saja ininya. Kita buat CSS terpisah dengan halaman HTML-nya. Oke. Beri nama custom.css. Simpan satu folder dengan file HTML tadi. Ini halaman HTML tanpa CSS. Kita coba buka yang tanpa CSS. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba masukkan file CSS yang barusan kita buat dalam file HTML-nya. Kode untuk memasukkan CSS-nya itu ya ini dia. Kita masukkan di sini. Kita ubah ref-nya custom.css. Bila sudah simpan, lalu kita coba buka. Nah, CSS-nya stylenya kembali. Oke, selanjutnya kita ubah custom CSS tadi dengan CSS-nya Bootstrap. Kita download yang compile CSS dan JS. Download. Oke, bila sudah kita ekstrak filenya, ada dua folder di dalam sini, folder CSS dan JS. Untuk tutorial berikut saya buat folder baru, create new folder, kita beri nama saja Bootstrap. Oke, ekstrak folder CSS dan JS tadi dalam folder Bootstrap. Lalu kita masukkan file HTML basic ini, kita copy. Kita masukkan juga ke dalam folder yang barusan kita buat tadi. Kita jadikan satu. Buka lagi dengan editor, tutup dulu yang lain. Karena kita akan menggunakan Bootstrap, maka link ini kita ubah refnya CSS ini subfoldernya, lalu Bootstrap ini file CSS-nya. Yang harus diingat, antara file HTML dan file CSS ini sebisa mungkin letakkan dalam satu folder. Di dalam folder Bootstrap, subfolder CSS. Ini halaman HTML-nya, sudah masuk file Bootstrap-nya. Sudah terbaca, fontnya sudah berubah. Sekarang kita masuk ke dokumentasi Bootstrap, apa saja yang ada di dalam Bootstrap itu. Untuk awal kita masuk ke bagian kontainer, dalam kelas kontainer. Saya akan gunakan default container tutorial ini default container. Copy saja. Kita masukkan ke sini. Lalu ini tipografi, heading, paragraf dalam Bootstrap, font dan ukuran fontnya. Saya ketik di sini dari H1 sampai H4. H1, H2, H3, H4, lalu paragrafnya. Oke, bila sudah kita simpan, kita lihat hasilnya seperti apa.
Setelah ada kontainer, nah tidak lagi menempel dengan pinggir kiri fontnya, ada jarak. Ini ukuran fontnya H1, H2, H3, H4 dan P paragraf. Lalu selanjutnya adalah grid system. Di dalam kontainer itu kita bisa letakkan row, dalam row kita bisa letakkan grid atau kolom. Pembagian kolom dalam Bootstrap. Kita coba ambil yang ini ya, copy, kita paste di bawah kontainer yang tadi. Kontainer yang kedua isinya kolom grid, ini isinya. Sedikit penjelasan tentang row dan kolom dalam Bootstrap. Kita kembali ke Notepad editor. Oh ya, kita beri judul ini. 1. Ukuran font tipografi Bootstrap. HR ini elemen nanti akan menjadi garis. Kolom dalam Bootstrap. Nah, ini garis yang di bawah ukuran font default ini HR, elemen HR. Kita akan bermain-main dengan row dan col, row dan kolom. Coba klik kanan, inspeksi. Ini tampilan HP. Kita coba tampilan biasa saja. Kita cari bagian row. Nah, ini row yang. Nah, itu lebar kolom 1. Ini lebar kolom 2. Dan ini kolom 3. Tanda biru itu. Sekarang kita coba buat satu row lagi. Sedikit penjelasan tentang row dalam Bootstrap, row default Bootstrap. Total kolom dalam Bootstrap berjumlah 12. Jika lebih dari 12, maka kolom terakhir akan turun ke bawah. Nah, seperti ini. Bila kita isi angka semua, maka totalnya itu harus maksimal 12. 1 of 3 kolom 5, 2 of 3 kolom 5, 3 of 3 kolom 2, 12. Bila dalam satu row lebih dari 12 nilai kolomnya, maka kolom yang terakhir akan turun ke bawah. Tidak sejajar dengan kolom yang pertama dan yang kedua. Ya, kita coba. Kita buat satu row lagi, berisi 3 kolom, tapi total value kolomnya lebih dari 12. Lima, ininya kita ubah jadi 4. Agar lebih jelas, isi kolomnya juga kita ubah. Untuk kolom pertama dan kedua kita gunakan teks dari lorem ipsum saja biar lebih jelas kolom-kolomnya. Ini buat kolom 2. Kita beri elemen P. Kolom 2 juga kita beri elemen P. Untuk kolom
3 kita beli header H3, kita simpan lalu kita coba buka. Yang tadi barusan saya ketik, ini kolom row yang barusan saya buat, row kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga turun ke bawah. Sekarang kita buat totalnya 12, kolom pertama, kedua, ketiga masing-masing kol 4, jadi juga di total jumlahnya 12. Maka yang kolom ketiga yang tadi ada di bawah ini akan sejajar. Ya, untuk pengenalan Bootstrap awal cukup sampai di sini. Untuk elemen dan kelas yang lainnya bisa Anda saksikan di video-video selanjutnya.